Halo Halo teman-teman teman-teman semua. Oke baik, kembali lagi bersama saya Agri Polopsau dan teman saya. Wilson Maahuri. Oke, jadi pada saat ini saya dan teman saya akan membahas sebuah topik sejarah yang cukup menarik sekali. Kira-kira apa ya Wilson? Terkait dengan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Pulau Timur itu sendiri, yaitu Perang Pen Phui atau Pertempuran Pen Phui. Nah, di mana dari pertempuran ini, perang ini juga mempengaruhi penyebaran agama yang ada di Pulau Timur, secara khusus agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Wow, menarik sekali ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk kepada cerita sejarahnya. Oke teman-teman, pertempuran Pen Phui atau Perang Pen Phui adalah sebuah sejarah pertempuran yang cukup terkenal di Pulau Timur, di mana pertempuran ini terjadi pada 9 November tahun 1749. Nah, pertempuran ini adalah pertempuran antara dua kekuatan besar di Pulau Timur, yaitu Portugis dan juga pasukan Hindia Belanda. Pertempuran ini bertempat di kaki Bukit Pen Phui yang sekarang kita kenal dengan Bukit Cinta. Yang terkenal itu. Iya, sangat terkenal ya. Anak muda. Anak muda bukan pasti tahu. Nah, pertempuran ini cukup bersejarah karena merupakan kedua kekuatan besar, di mana pasukan Portugis sendiri yang dikenal dengan pasukan Topas itu adalah pasukan yang terdiri dari masyarakat lokal dan juga pasukan Portugis sendiri, sementara pasukan Hindia Belanda adalah pasukan dari Belanda. Nah, pertempuran ini berakhir dengan kekalahan mutlak ya, kekalahan telak dari Portugis yang juga tidak hanya menandai penurunan kekuasaan di Pulau Timur, tetapi juga ini adalah titik awal terpecahnya Pulau Timur menjadi Timur bagian barat dan Timur bagian timur, di mana Pulau Timur bagian barat itu dikuasai oleh pasukan Hindia Belanda, sementara pasukan Pulau Timur bagian timur dikuasai oleh Portugis, yang nanti pada akhirnya juga ini sangat berpengaruh bukan hanya tentang perdagangan tapi penyebaran agama di Pulau Timur juga begitu kan. Oke, selanjutnya kita kan melihat bagaimana ya kronologi latar belakang terjadinya perang ini. Kira-kira di mana Kak Edi? Pulau Timur itu terkenal dengan kekayaan alamnya yang luar biasa. Dan itu menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa Eropa untuk datang ke Pulau Timur. Secara khusus bangsa Hindia Belanda, yang di VOC pada waktu itu. Karena Pulau Timur sangat terkenal dengan kekayaan alamnya berupa kayu cendana dan sarang lebah. Di mana kayu cendana dan sarang lebah itu, dia memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasaran internasional. Nah, ketika Portugis sudah lebih dahulu menguasai seluruh Pulau Timur dengan segala kekuatan politiknya, ekonominya, dan mereka juga dengan demikian menyebarkan agama Katolik di Pulau Timur pada waktu pertama. Jadi mereka membentuk suatu kekuatan militer yang tadi disampaikan oleh Kak Agripa, pasukan Topas. Nah, pasukan Topas ini dia mempunyai arti yaitu Portugis hitam. Dia merupakan campuran-campuran dari orang Portugis dan juga penduduk lokal yang tadi kakak sampaikan. Jadi Topas ini menjadi kekuatan yang sangat dominan di Pulau Timur pada waktu itu. Bagaimana mereka mengendalikan jalur-jalur perdagangan, kemudian menentang upaya VOC, yakni Hindia Belanda yang pada waktu itu datang di Pulau Timur untuk juga memperluas pengaruhnya, di mana Hindia Belanda mempunyai misi sendiri untuk datang ke Pulau Timur, dan melalui pasukan Topas ini mereka harap untuk dapat menyempit usaha dari VOC untuk menyebarluaskan pengaruhnya di Pulau Timur. Jadi Kak, VOC dengan ambisinya itu ingin menguasai perdagangan rempah-rempah dan sumber daya alam lainnya yang ada di Asia Tenggara, termasuk berupaya untuk mengendalikan perdagangan kayu cendana yang ada di Pulau Timur. Jadi ketegangan antara VOC dan pasukan Topas ini dia semakin meningkat seiring dengan bagaimana VOC begitu sistematis, begitu terstrukturnya dengan lihainya mereka untuk menyingkirkan pengaruh bangsa Portugis dan mengambil alih kekuasaan
di Pulau Timor itu sendiri. Sebagaimana yang tadi Kakak Agi sampaikan, bahwa pertempuran itu terjadi pada tanggal 9 November 1749 yang terletak di kaki puncak Bukit Penfui yang saat ini disebut sebagai Bukit Cinta. Ya, kami mendapatkan informasi ini dari beberapa literatur yang ada, karena mengingat peristiwa itu terjadi sudah cukup lama, masih pada tahun 1700. Teknologi masih sangat-sangat minim, jadi kami berupaya dan beberapa literatur menyampaikan itu bahwa terjadi di kaki Bukit Penfui yang sekarang disebut Bukit Cinta. Jadi pasukan Topaz yang sangat besar, mereka punya jumlah yang cukup besar, diperkirakan mencapai 20.000 sampai 40.000 orang. Cukup banyak ya? Ya, cukup banyak. Sekitar 2.000 lebihnya itu angkatan bersenjata api. Mereka menggunakan senjata api yang dipimpin tadi oleh Gaspar da Costa. Nah, ia juga, pasukan Topaz ini didukung oleh Tinenti Kolonel Sikobres dan Kapatiao Mor da Pofuacao Domingo da Faria. Jadi pasukan Topaz dilaporkan berkumpul di Nunuhenu Ambeno. Teman-teman bisa lihat pada peta yang ada. Di Nunuhenu Ambeno sebelum mereka bergerak menuju ke Penfui untuk melakukan pertempuran atau peperangan di situ. Jadi di sisi lain, VOC dia justru memiliki pasukan yang lebih sedikit karena mengingat mereka pendatang. Mereka baru datang di Pulau Timor. Jadi mereka hanya memiliki kekuatan sekitar 500 pasukan. Sedikit Itu sekali ya, sangat sedikit. Belum termasuk lagi sekutu-sekutu lokalnya mereka seperti di Pulau Rote, Sabu dan Solo. Jadi meskipun secara jumlah VOC yang adalah pendatang, Hindia Belanda itu pendatang, tapi pasukan VOC ini dipimpin oleh Christopher Lipp. Nah, Christopher Lipp ini salah satu keunggulannya ketika dia memimpin perang itu, dia lebih terstruktur, lebih terorganisir dengan baik. Ditambah lagi dengan bersenjata lengkap. Dan pertempuran itu dimulai ketika VOC mereka melakukan serangan mendadak, di mana pasukan VOC pada waktu itu mereka membombardir pasukan Topaz yang jumlahnya jauh lebih besar dari pasukan Hindia Belanda, sehingga mereka menyerbu dengan cepat benteng pertahanan pasukan Topaz itu. Dan serangan ini justru mengejutkan untuk Gaspar da Costa sebagai pemimpin pasukan Portugis pada waktu itu, karena pada dasarnya bangsa Portugis ini mereka tidak mempunyai motivasi untuk berperang. Mereka sudah menjadi penguasa. Mereka sudah menjadi penguasa di Pulau Timor itu sendiri. Jadi untuk berperang mereka tidak punya niat untuk itu. Nah, jadi ada faktor yang sangat krusial dalam kekalahan Topaz adalah bagaimana ketika waktu mereka mulai berperang, para pasukan mereka itu mendadak ditarik. Sekutu-sekutu di timur itu ditarik kembali dari medan pertempuran. Ya. Jadi itu juga mempengaruhi, dan kemudian ada banyak pasukan Topaz juga yang melarikan diri, dan ribuan lainnya terbunuh akibat perang itu. Jadi di dalam kekacauan ini, pemimpin pasukan Topaz, Gaspar da Costa, dia juga sendiri tewas, ditembak oleh seorang prajurit Timor. Begitukah jalannya pertempuran itu, latar belakang dari konflik pertempuran Penfui itu. Terima kasih Kak Edi. Oke teman-teman semua, jadi begini Kak Edi. Jadi setelah kita melihat cerita ya, sejarah yang sudah kita bahas dari awal mengenai pertempuran ini, ternyata pertempuran ini memang pada awalnya itu berpusat atau diawali karena persaingan ekonomi atau persaingan perdagangan. Yeah. Nah, akhirnya perang ini pecah dan kemudian pasukan Topaz atau pasukan dari Portugis sendiri mengalami kekalahan, yang awalnya mereka adalah penguasa di Pulau Timur karena mereka adalah pasukan yang ada terlebih dahulu dibanding Hindia Belanda yang mesti pendatang baru.
Tetapi dengan kekalahannya pasukan Portugis, itu yang seperti kita lihat ya, tadi kita bahas juga, akhirnya Pulau Timor terpecah menjadi dua bagian, yaitu Timor bagian barat dan Timor bagian timur. Nah, terpecahnya Pulau Timor ini juga ikut berpengaruh pada kekuasaan dalam perdagangan. Nah, di mana pasukan Hindia Belanda itu hanya bisa berdagang karena mereka menguasai Timur bagian barat, sementara pasukan Portugis mereka menguasai Timor bagian timur. Jadi mereka hanya berdagang di daerah yang menjadi kekuasaannya mereka. Nah, tetapi kalau kita melihat lebih lanjut lagi, ternyata pada akhirnya tidak hanya berpengaruh pada perdagangan, tetapi penyebaran kekristenan di Pulau Timor juga ikut berpengaruh. Karena kita melihat bahwa ternyata memang mereka datang dengan tujuan untuk berdagang, tetapi di lain sisi mereka juga menyebarkan kekristenan, begitu kan. Nah, dengan daerah kekuasaan yang telah dibagi, maka otomatis pasukan Hindia Belanda hanya bisa berdagang dan menyebarkan kekristenan di Timor bagian barat. Sementara Portugis karena telah kalah, maka mereka hanya menguasai Timor bagian timur. Jadi mereka hanya bisa berdagang dan juga menyebarkan kekristenan di Pulau Timor bagian timur. Nah, sekarang kita bisa lihat juga ternyata hal ini juga bisa terlihat sampai sekarang, di mana kalau kita melihat di Timor bagian timur itu lebih dominannya adalah Kristen Katolik. Sementara Pulau Timor bagian barat itu lebih dominan dengan Kristen Protestan. Nah, itu sejarahnya kan dari pertempuran ini. Ternyata pertempuran ini tidak hanya berdampak pada perdagangan, ekonomi, tetapi juga pada penyebaran agama Kristen, terkhususnya Kristen Protestan dan Kristen Katolik di Pulau Timur. Oke teman-teman, tanpa disadari kita telah mencapai ujung ya, atau akhir dari segmen ini. Kiranya apa yang saya sama Kedi telah bahas ini menjadi pengetahuan baru untuk kita semua dan menambah ya wawasan kita terhadap sejarah yang telah terjadi di masa lalu. Meskipun terjadinya di masa lalu, tapi itu menjadi sebuah dasar ya untuk kita bisa memahami keadaan kita saat ini. Oleh karena itu jangan malas ya belajar sejarah, karena jas merah ya. Karena sejarah itu akan menambah wawasan kita untuk bisa memahami ke depannya jauh lebih baik lagi. Oke, salam semuanya.